Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bagas Al-Bagasi. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Fahrul Ibnu Masla. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menghidupkan hati dan bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah dalam perintah Allah? Ini udah masuk dikir hati. Ya, dikir hati. Ya, gitu ya. Baik, sebelum dijawab oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Al-Masudi, Sidar mengingatkan untuk Anda supaya ilmu ini tidak hanya di Anda saja, tapi bisa mengalir kemana-mana. Anda bisa subscribe, yang belum subscribe, like, komen, kemudian di-share kepada teman-teman Anda supaya ilmu ini menjadi ilmu yang jariah, bermanfaat untuk semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, juga salawat dan salam nyatarakid akan Rasulillah, karena rahmat Allah juga syafaat dari Rasulillah, betul kulai paling kesehatan, tar paling bektoh kan ku jawab pertanyaan dari subscriber saya nyama Fahrul Ibnu Masla. Katipana apa pertanyaan, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara menghidupkan hati? Bagaimana cara menghidupkan hati? Dan bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah dalam perintah Allah? Ya, seperti itu pertanyaannya. Maka saya akan jawab dari kitab Al-Minahus Saliyah, karangan Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau Imam Sya'rani, halaman 18. Imam Sya'rani, bagaimana dalam kitab ini disebutkan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala tadhabul qaswatu 'anil qalbi. Tahukah engkau, sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tadhabul qaswatu, itu bisa menghilangkan tiarnya hati atau hati sekali tiar. Tiarnya hati anil bisa menghilangkan tiarnya hati, kerasnya hati anil qalbi. Tadhabul qaswatu anil qalbi, bisa menghilangkan kekerasan hati. Jadi untuk menghilangkan kerasnya hati agar hati menjadi lunak, harus zikir, harus berbanyak zikir, tapi zikir hati yang mungkin yang maksud di sini. Bagian seterusnya, qala al-Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahmatullahu alaihi, zikrullah ta'ala, sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah, yurattibul qalba wa yulayyinuhu, yurattibul qalba, itu bisa memecah hati bisa basah. Dengan berzikir kepada Allah, hati bisa basah. Wa yulayyinuhu, dan bisa lemas. Bisa lemas ya, jadi lemas. Apa? Lunak. Iya, lunak. Bisa jadi lunak. Fa idza ghala an dzikri, apabila hati itu sepi dari zikir, artinya dalam hati tidak ada zikiran, asabathu, maka akan dikenai hati itu hararatun nafsi, maka capok panas nafsu. Hararatun nafsi, capok panas nafsu. Wa narus sahwati, ben panas sahwat. Faqasah, maka pas kali menjadi keras hati lagi. Wa ya bisa, faqasah wa ya bisa, ben menjadi kering. Wa ya bisa, menjadi kering. Wa mtana'atil a'dha'u 'anit ta'at, dan anggota badan wa mtana'ati sengkah sing nglakona anggota taat ka Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk menjadi orang yang istiqomah, hati agar lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya hati ini harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, panika bisa manteng ate. Artinya harus berbanyak zikir kepada Allah, karena bila hati itu sepi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan ini menjadi enggan untuk beribadah kepada Allah. Artinya lemah lesu,
tidak mau beribadah kepada Allah, berarti hatinya itu Kata bahasa Inggrisnya sengkak. sengkah ya, bahasa Inggrisnya sengkah ya. Sengkah ya ibadah, berarti atena keli, atena kereng. Saya bisa keli ben kereng karena ate tak berzikir dekat Allah Subhanahu wa taala, ben icapok bisikna setan. Maka kudu adzikir dekat Allah. Maka kata terusakin wa lam anna bi mudawamati dzikrillah taala tanqati'ul khawatir syaitaniyah. Kalau berzikir dekat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mapake mainang teker-teker setan. Godaan setan yang dalam hati hanya bisa dihilangkan dengan zikir. Bagaimana kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Talibin? Nah, dalam kitab Minhajul Talibin Imam Ghazali berkata, sesungguhnya setan itu duduk di hati manusia. Apabila manusia itu lupa kepada Allah, maka setan itu selalu menjadikan hati menjadi was-was. Tapi kalau hatinya ingat kepada Allah, setan itu lari. Berarti untuk menjadi orang istiqomah, hatinya harus selalu ingat kepada Allah, hatinya harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lisan, bagaimana dengan lisan? Lisan juga berzikir, kan zikir ada 3. Ada zikir lisan, ada zikir qalbi, ada zikir lisan dengan qalbi. Mana yang lebih sempurna? Ya yang melakukan zikir lisan dan qalbi. Artinya untuk menjadi orang yang istiqomah, perbanyaklah hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepada Allah. Jangan sampai hati ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ini dikir yang baik yang mana Ki? Apa dikir dengan lisan? Apa dikir dengan hati yang baik? Yang paling baik dikir itu dibaca dalam hati, dikeluarkan dengan lisan. Nah, dibaca dalam hati, dikeluarkan dengan lisan. Bukan dikir dengan lisan dimasukkan ke dalam hati. Bukan seperti itu. Air yang bagus itu air yang datangnya dari sumur, bukan yang dimasukkan ke dalam sumur. Nah, seperti itu juga zikir yang paling bagus adalah zikir yang keluar dari hati langsung dikeluarkan oleh mulut. Bukan zikir mulut dimasukkan ke dalam itu salah hati. Bukan salah, kurang sempurna. Yang lebih baik zikir dari hati keluar ke mulut. Nah, zikir yang paling baik itu apa bacanya Kiai? Ya zikir terserah lah. Kalau dalam ilmu thariqah ada cara-cara khusus itu dalam thariqah. Ini sebenarnya cara hakikat ini pertanyaan hakikat, Ini ada cara-cara khusus dalam thariqah seperti thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, thariqat Naqsabandiyah, thariqat Naqsabandiyah Ahmadiyah Mudhariyah, ada thariqat Sadaliyah, ada pokok banyak thariqat ini. Banyak. Gitu. Dan tata cara bikinnya tergantung mursyidnya masing-masing seperti itu. Ya. Jadi kalau memang ada yang melibatkan sampai dikir la ilaha illallah sampai enggak sadar apa itu dari hati langsung diucapkan. Tergantung orangnya. Kadang-kadang mengikuti irama. Oh gitu ya. Kadang senangnya irama goyangnya badan. Apa masalah? Tidak masalah. Yang penting bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya intinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ringkasan pertanyaan dari Muhammad Ibnu Mazla bahwa kalau kita ingin tenang hati kemudian khusyuk beribadah kepada Allah, intinya adalah perbanyak zikir hati diucapkan dengan lisan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda, saudara Anda, terdekat Anda supaya ilmu ini mengalir dan menjadi ilmu yang jariah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.